Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita masuk ke dalam materi selanjutnya, yaitu pelayanan prima dalam kesehatan. Selamat menikmati. Setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban dalam mendapatkan layanan dan akses pelayanan kesehatan yang optimal dengan mengedepankan rasa kenyamanan dan juga keterjangkauan biaya. Sehingga saat ini kebijakan telah memberikan dan berupaya tetap membangun sarana dan prasarana yang berkelanjutan dengan memberikan berbagai macam program jaminan kepada masyarakat. Jadinya di sini teman-teman, untuk pelayanan kesehatan pemerintah sangat memegang penuh peranannya untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dengan mengutamakan pada peningkatan pelayanan yang telah ada. Pelayanan kesehatan merupakan suatu aktivitas atau serangkaian alat yang bersifat tidak kasat mata atau tidak dapat diraba yang terjadi akibat interaksi antara konsumen dan karyawan atau hal-hal yang disediakan oleh perusahaan atau institusi pemberi pelayanan yang dimaksudkan untuk memecahkan persoalan konsumen seperti kesehatan dan lain-lain. Pemanfaatan pelayanan kesehatan adalah penggunaan fasilitas pelayanan yang disediakan baik dalam bentuk rawat jalan, rawat inap, kunjungan rumah oleh petugas kesehatan, ataupun bentuk kegiatan lain dari pemanfaatan pelayanan tersebut yang didasarkan pada ketersediaan dan kesinambungan pelayanan, penerimaan masyarakat, dan kewajaran, mudah dicapai oleh masyarakat, keterjangkauan, serta bermutu. Syarat-syarat pokok pelayanan kesehatan. Ketersediaan dan kesinambungan pelayanan ini dapat dilihat melalui pelayanan yang baik adalah pelayanan kesehatan yang tersedia di masyarakat serta berkesinambungan. Artinya, semua jenis pelayanan kesehatan yang dibutuhkan masyarakat ditemukan serta keberadaannya dalam masyarakat adalah ada pada tiap saat dibutuhkan. Ini adalah syarat pokok pelayanan kesehatan. Misal, ada pasien yang sedang sakit digigit ular misalnya. Nah, itu adalah harapan pasien bahwasanya ingin melakukan pengobatan di institusi A. Ternyata vaksinnya sudah habis. Gitu. Jadinya masyarakat sudah tidak melihat lagi tersedia atau tidak tersedianya di masa depan. Karena apa? Jika ada yang terjadi lagi tergigit ular, maka orang sudah berpikiran bahwasanya di pelayanan tersebut tidak memiliki vaksin. Seperti itu. Jadinya mereka akan melakukan pengobatan di institusi lain. Kemudian yang kedua adalah kewajaran dan penerimaan masyarakat. Artinya, pelayanan kesehatan tersebut dapat mengatasi masalah kesehatan yang dihadapi, tidak bertentangan dengan adat istiadat, kebudayaan, keyakinan, kepercayaan masyarakat, serta bersifat tidak wajar. Bukanlah sesuatu keadaan pelayanan kesehatan yang baik. Jadinya masyarakat itu butuh kewajaran terhadap proses pelayanan kesehatan yang tidak melanggar kode etik profesi dan tidak melanggar norma-norma yang berlaku di masyarakat. Ketiga, mudah dicapai oleh masyarakat. Artinya kita melihat dari keterjangkauan ya. Di sini kita bisa berimajinasi bahwasanya mudah dicapai adalah jangkauan fasilitas untuk menentukan permintaan yang efektif masyarakat terhadap pelayanan kesehatan. Bila fasilitas mudah dijangkau dengan menggunakan alat transportasi yang tersedia, maka fasilitas ini akan banyak dipergunakan. Tidak pergunakan di masa lalu dan kecenderungan merupakan indikator terbaik untuk perubahan jangka panjang dan pendek dari penerimaan pada masa yang akan datang. Jadinya di sini itu adalah keterjangkauan masyarakat, bagaimana sih caranya mendapatkan layanan kesehatan secara optimal. Keempat, terjangkau.
Pelayanan kesehatan yang baik adalah pelayanan yang memiliki keterjangkauan oleh masyarakat, di mana diupayakan biaya pelayanan tersebut sesuai dengan kemampuan ekonomi masyarakat. Pelayanan kesehatan yang mahal hanya mungkin dinikmati oleh sebagian masyarakat saja. Dan yang kelima adalah mutu atau kualitas, yaitu menunjukkan tingkat kesempurnaan pelayanan kesehatan yang diselenggarakan dari dan menunjukkan kesembuhan kesehatan serta keamanan tindakan yang dapat memuaskan para pemakai jasa pelayanan, artinya di sini pasien, yang sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Faktor-faktor yang mempengaruhi pelayanan kesehatan yang pertama adalah pemikiran dan perasaan, berupa pengetahuan, persepsi, sikap, kepercayaan, dan penilaian-penilaian seseorang terhadap objek. Dalam hal ini adalah objek kesehatan. Yang kedua, ucapan dari orang terpercaya sebagai referensi. Seseorang lebih banyak dipengaruhi oleh seseorang yang dianggap penting atau berpengaruh besar terhadap dorongan penggunaan pelayanan kesehatan. Yang ketiga, sumber-sumber daya mencakup fasilitas, uang, waktu, tenaga, dan sebagainya. Sumber-sumber daya juga berpengaruh terhadap perilaku seseorang atau kelompok masyarakat dalam memanfaatkan pelayanan kesehatan. Keempat, kebudayaan atau kultur, berupa norma-norma yang ada di masyarakat dalam kaitannya dengan konsep sehat sakit. Jadinya norma-norma atau kebudayaan itu kita pegang erat betul ya dalam pelayanan kesehatan, terutama untuk meningkatkan pelayanan kesehatan secara optimal. Bentuk-bentuk pelayanan berdasarkan kesehatan berdasarkan tingkatannya. Yang pertama, pelayanan kesehatan tingkat pertama. Diperlukan untuk masyarakat yang sakit ringan dan masyarakat yang sehat untuk meningkatkan kesehatan mereka atau mendapatkan promosi kesehatan. Contohnya puskesmas keliling, klinik, hingga pustu. Kedua, pelayanan kesehatan tingkat kedua atau sekunder. Diperlukan untuk kelompok masyarakat yang memerlukan perawatan inap yang sudah tidak dapat ditangani oleh pelayanan kesehatan primer. Contohnya rumah sakit tipe C dan rumah sakit tipe D. Ketiga, pelayanan kesehatan tingkat tinggi atau tersier. Diperlukan untuk kelompok masyarakat atau pasien yang sudah tidak dapat ditangani oleh pelayanan kesehatan sekunder, contohnya rumah sakit tipe A dan rumah sakit tipe B. Ini adalah kaitan bentuk pelayanan berdasarkan tingkat-tingkatannya. Tingkat pertama, tingkat kedua, dan tingkat ketiga. Unsur-unsur pelayanan prima, ini kita bercerita tentang berkaitan dengan kesehatan yang akan diberikan kepada masyarakat berupa pelayanan kesehatan yang mengedepankan, ya, ini yang mengedepankan pada sebuah aspek optimal antara lain. Yang pertama, memenuhi standar waktu, biaya, kualitas, tempat, dan mekanisme yang telah ditetapkan untuk penyelesaian setiap kiprah dalam menunjukkan pelayanan. Yang kedua, memuaskan pelayanan atau memuaskan pelanggan konsumen dalam artian bahwa setiap harapan orang yang mendapatkan pelayanan merasa puas, berkualitas, tepat waktu, dengan biaya terjangkau. Unsur-unsur kualitas pelayanan antara lain yaitu sebagai berikut. Yang pertama, penampilan. Penampilan adalah hal yang penting di dalam meningkatkan kualitas pelayanan karena personal harus dilihat melalui fisik. Sebagaimana layanan di kantor atau terdepan seperti resepsionis itu membutuhkan persyaratan menyerupai contoh. Wajah harus menawan, tutur bahasa menarik, tubuh harus tegap atau tidak cacat, penampilan penuh percaya diri. Ini adalah bagian unsur kualitas di dalam penampilan. Yang kedua, tepat waktu dan janji. Secara utuh dan prima, petugas pelayanan dalam memberikan perlu memperhitungkan komitmen yang akan disampaikan kepada pelanggan dan tidak mengingkari janji.
Demikian juga waktu apabila mengutarakan 2 hari selesai, maka harus betul-betul atau sanggup memenuhinya selama 2 hari. Jadinya ketepatan waktu itu sangat diukur terhadap peningkatan kualitas pelayanan kesehatan. Ketiga, ketersediaan. Sebagaimana fungsi serta wewenang harus melayani kepada para pelanggan, konsekuensi logis dan dari petugas harus betul-betul tersedia melayani pada para pelanggan. Keempat, pengetahuan dan keahlian. Sebagai syarat dalam melayani dengan baik, petugas harus mempunyai pengetahuan serta keahlian. Di sini petugas pelayanan harus mempunyai tingkat pendidikan tertentu serta training keahlian tertentu yang disyaratkan dalam jabatan serta mempunyai pengalaman yang luas di bidangnya. Jadinya seseorang yang ingin melamarkan di institusi yang mengedepankan kualitas itu harus memiliki sebuah keahlian tertentu. Seperti kalau di bidang keperawatan itu PPGD, BCTLS, terus rawat luka, dan lain-lain. Selanjutnya, kesopanan dan ramah tamah. Masyarakat pengguna jasa pelayanan dan lapisan masyarakat, baik dari tingkat status ekonomi sosial yang rendah ataupun tinggi, terdapat perbedaan karakternya. Oleh alasan ialah, itu petugas pelayanan kesehatan dituntut untuk menunjukkan keramah tamahan dan kesopanan terhadap pasien. Selanjutnya, kejujuran dan keterpercayaan. Pelayanan oleh pengguna jasa sanggup diberikan banyak sekali aspek oleh alasannya, yaitu jujur dalam pembiayaan dan memiliki kepercayaan yang luas, seperti pelayanan di bidang kesehatan, terutama perawat, harus bisa menjaga kepercayaan pasien, karena yang kita melakukan perawatan itu adalah manusia yang memiliki bagian-bagian yang sensitif, sehingga diperlukan rasa kepercayaan dari pemberi layanan dan penerima layanan. Selanjutnya adalah kepastian hukum. Ini udah jelas ya teman-teman. Kemudian keterbukaan, efisiensi, biaya, tidak rasial, ini yang paling pentingnya, dan yang selanjutnya adalah kesederhanaan. 4 karakteristik pelayanan prima ada 4. Yang pertama, mudah dan cepat, ya. Yang kedua, keterbukaan. Ketiga, perhatian kepada kebutuhan. Dan yang keempat, menjalin keakraban antara perawat misalnya dengan pasien. Ini untuk apa? Untuk meningkatkan hubungan saling terbuka, hubungan saling percaya di antara kedua belah pihak dalam memberikan sebuah pelayanan yang prima. Terima kasih. Sampai di sini. Apabila ada kesalahan tutur kata atau bahasa, saya haturkan mohon maaf sebesar-besarnya. Jika ada yang kurang jelas atau kurang lengkap, silakan mengunjungi website alsansu.com. Terima kasih atas perhatiannya. Akhiru kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.